Dalam diamnya, ada ribuan kata yang tak terucap. Dalam senyumnya, ada luka yang tak tertahankan. Ini adalah kisah seorang pemuda yang terjebak antara harapan keluarga dan keinginannya untuk bebas. Aku bukan boneka. Setiap pagi, Denny bangun dengan satu pertanyaan yang sama. Haruskah aku menjadi diriku atau menjadi apa yang mereka inginkan? Keluarga Denny terbilang sederhana. Ayahnya seorang guru honorer yang ingin anaknya mengangkat derajat keluarga. Sementara ibunya perempuan penyabar yang selalu bilang, "Jaga reputasi ya nak." Malam ini di kamar kosnya yang lembab, Denny menulis di diary-nya. Hari pertama di kampus ini, aku berdiri di depan gedung Fakultas Teknik, memandangi kerumunan mahasiswa yang tertawa lepas. Mereka seperti punya bahasa sendiri, bahasa yang tak pernah diajarkan padaku di rumah. Ayah selalu bilang, "Jangan terlalu percaya dengan orang, Denny. Mereka hanya akan memanfaatkan kamu." Hari-hari di kota ini membuat aku bisa bernapas lega. Setidaknya, untuk sementara, tak ada yang mengenaliku. Tak ada yang menuntutku jadi Denny si anak baik putranya Pak Guru yang harus sempurna. Tapi kenapa kesepian ini terasa lebih menyakitkan daripada tekanan di rumah? Aku lelah. Aku ingin teriak, tapi suaraku hilang. Aku ingin menangis, tapi air mataku kering. Aku dikatakan pelin-pelan, tapi tidak ada yang tahu. Aku hanya mencoba bertahan dengan menjadi apa yang orang ingin lihat. Denny tiba di kos-kosan dekat kampus. Dia menyaksikan teman sekosnya, Angga, yang dengan gaya gaulnya dan fasilitas yang diberikan orang tuanya bisa dengan gampang ngajakin cewek-cewek buat nongkrong bareng. Denny mencoba tersenyum, tapi dalam hati, aku bisa seperti mereka. Kalau saja ayah mengizinkanku kerja paruh waktu. Tapi anak baik tak boleh terlihat kere. Dia yang membuatku lupa cara bernapas. Namanya Maya, matahari di antara hujan. Aku mengenal namanya dari teman-teman kampus. Siapa yang tak kenal Maya? Mahasiswa Fakultas Teknik, good looking dan tajir, tapi sederhana, seolah menjadi bunga di fakultas itu. Perasaanku menjadi berdebar. Suatu hari, aku menyadari dia satu-satunya yang tersenyum padaku waktu aku tersandung di lorong kampus. Tapi bagaimana mungkin aku mendekatinya? Aku cuma anak kos kere dengan sepatu belel yang soalnya nyaris copot. Aku ingin mengenalnya, tapi apa yang bisa aku banggakan? Tampang, materi. Aku bahkan tak punya keberanian untuk mengatakan, "Hai." A crash of words. Suatu hari pada jam kuliah, Denny duduk di bangku paling belakang kelas mekanika teknik, mencoba menyembunyikan diri di balik hoodie abu-abunya yang sudah kusam. Matanya secara tak sengaja tertuju pada pintu masuk ruang kelas. Dan pada saat itu juga,
Ia terkejut ketika melihat pada gadis yang masuk pintu. Ya, Denny seolah membeku sejenak ketika melihat gadis itu yang ternyata adalah Maya, si matahari di antara hujan. Kebekuannya tiba-tiba mencair saat tersadar Maya sudah berdiri di samping tempat duduknya. "Boleh nimbrung?" Suaranya tiba-tiba terdengar di sebelahnya. Sebelum Denny sempat menjawab, bau parfum mahal menyergap indranya. Denny hanya mengangguk kaku, tubuhnya menegang. Lalu keduanya saling berjabat tangan. "Hai, aku Maya." Denny. Percakapan pertama pun mulai mencair di antara keduanya. Aku pernah lihat kamu. Di mana ya?" "Oh, iya, kamu yang waktu itu tersandung di lorong kampus itu kan?" Tapi kok aku jarang lihat kamu ikut acara kampus ya?" Aku sibuk," bualnya, padahal sebenarnya ia menghindari keramaian. "Haha, asik nih ketemu orang yang gak sok sosial. Lo bisa bantu aku ngerjain ini gak?" Maya menyodorkan soal perhitungan mekanika teknik yang bahkan dosen belum ajarkan. Tanpa pikir panjang, Denny menulis solusi di buku catatannya. Melihat hal itu Maya terkesima. "Wih, jago banget lo. Pasti ranking ya waktu SMA." Enggak juga sih." "Aha, si pendiam ternyata jenius." Maya memotret catatannya dengan iPhone seri terbarunya. "Denny, ini aku buat story IG aku ya, biar pada tahu kalau aku tuh sekarang sudah punya tutor pribadi." Maya adalah anak orang kaya, ayahnya seorang pengusaha properti, tapi dia menyembunyikannya. Perkenalan Denny dengan Maya hari demi hari berlanjut pada keakraban dan kedekatan di antara keduanya. Dalam hati kecil, Maya sebenarnya tertarik pada Denny karena kesederhanaan dan kecerdasannya. Sementara itu, Denny merasakan harapan yang lebih besar daripada sekedar kedekatan hubungan pertemanan dengan Maya. Dalam pikiran Denny terlintas imajinasi jika suatu saat nanti dia bisa menaklukkan hati Maya. Pasti dia akan sangat bangga untuk pamer di depan Angga saat dia bisa ngajakin jalan dan nongkrong berdua bareng Maya. Bahkan saat semua anak kampus tahu kalau Maya berhasil jatuh ke pelukanku kelak, pasti aku telah membuktikan, aku telah membalikkan cara dunia bekerja. Denny tersadar dari lamunan dan khayalan di tengah derasnya hujan malam itu saat dia sedang berteduh di teras sebuah warung yang sudah tutup. Sudah setengah jam lamanya Denny menunggu hujan tak juga reda. Dalam keremangan lampu jalan yang tersapu derasnya air hujan, Denny dikejutkan oleh sosok bayangan perempuan berpayung yang mendekatinya. Dan ketika sudah dekat, maka terlihatlah wajahnya. Wajah yang sudah Denny kenal sebelumnya. Ya, ia adalah Aira, teman sekelas Maya sekaligus tetangga kos yang kadang ngajak Denny bareng berangkat ke kampus saat ada jam kuliah yang sama. Den, ngapain mojok gelap-gelapan hujan-hujan gini? Yuk jalan pulang bareng aja, ini payungnya cukup kok buat berdua. Dengan menganggukkan kepala isyarat setuju, Denny tak lupa dia mengucapkan terima kasih pada Aira yang mau nyamperin. Lalu keduanya berjalan beriringan, tersapu derasnya hujan dan gelapnya malam hingga tak nampak lagi dari pandangan saat di ujung jalan.
Denny mengenal Aira sebelum dia mengenal Maya. Perhatian dan kebaikan Aira dapat dirasakan oleh Denny. Bahkan sempat terbersit dahulu sebelum mengenal Maya. Denny ingin bisa lebih mengenal dekat dengan Aira. Tapi dia terlalu pendiam, yang membuat Denny ragu. Dan kehadiran Maya telah merubah pikiran dan hatinya. Aira, selama ini sebenarnya ia menyimpan perasaan pada Denny. Hal ini ditujukan dengan sering memberikannya perhatian lebih kepada Denny daripada teman-teman lainnya. Namun, sifat Aira yang tertutup membuatnya hanya bisa menyembunyikan perasaannya. Karena Aira tahu jika Denny lebih berharap kepada Maya. Aku bertemu dua perempuan hari ini. Keduanya seperti mewakili dua sisi Geminiku. Satu sisi membawa ambisiku untuk membuktikan ke dunia bahwa aku mampu membalikkan cara dunia bekerja. Dan sisi yang lain seolah menyadarkanku untuk tetap berjalan di jalur yang telah kubuat sendiri. Dendamnya si pendiam. Aku benci stereotip ini. Gemini dianggap pelin-pelan, tapi tak ada yang tahu. Kami hanya mencoba bertahan dengan menyesuaikan diri agar orang lain tetap nyaman. Seperti hari ini, aku pura-pura setuju saat ayah telepon dan bilang, jangan sampai nilai turun. Tapi malamnya aku malah nongkrong di warung kopi sambil membayangkan dan menulis puisi tentang Maya. Hari itu, Maya mengajak Denny ke kafe mahal. Dia hampir menolak. Dalam hati Denny, dompetku cuma cukup untuk belanja mie instan sebulan. Tapi rasa ingin membuktikan sesuatu membuatnya mengiyakan ajakan Maya. Den, kamu keren. Kamu gak kayak cowok lain. Mereka biasanya sok jago atau sok cuek. Kamu justru nyaman. Maya mengobrol sembari tangannya sibuk memotret makanan untuk Instagramnya. Denny tersenyum palsu. Dalam hatinya menjerit, aku bukannya nyaman, Maya. Aku hanya terlatih menyembunyikan segala sesuatu, termasuk betapa takutnya aku pada orang sepertimu. Acara nongkrong dan ngobrol bareng di kafe bareng Maya hari ini berasa indah, membuat Denny semakin percaya diri. Sementara itu dalam perjalanan pulang, dari jauh tampak oleh Denny sosok bayangan di keremangan malam. Ya, itu adalah Aira, yang telah berdiri menunggu Denny di depan kos dengan buku catatannya. Matanya berbinar saat melihat Denny pulang. Den, aku bikin rangkuman buat ujian besok. Ini kalau kamu mau pinjam. Kenapa perasaanku kacau? Aku benci ini. Aku benci menjadi orang yang terombang-ambing antara keinginan untuk diterima Maya dan ketulusan Aira yang membuatku takut. Ujian terberat bukan UTS. Hari ini ayah datang tanpa kabar. Melihat sepatuku yang belel, dia marah. Kamu mempermalukan keluarga. Aku ingin teriak. Aku bisa beli sepatu baru kalau kau izinkan aku kerja. Tapi seperti biasa, aku hanya diam.
Hari ini tak seperti biasanya yang suka ngebanyol. Angga tiba-tiba nyamperin Denny dan ngajak ngobrol serius. Den, sini deh. Gue mau ngomong. Kalau boleh aku kasih masukan ke kamu nih ya. Sebaiknya kamu jangan terlalu overthinking buat ngejalanin hubungan yang lebih jauh sama Maya. Setahu aku, Maya tuh orangnya emang humble banget ke semua orang. Dan yang perlu kamu tahu aja ya, kalau Maya tuh cuman manfaatin kamu aja buat naikin popularitasnya di medsosnya. Dengan pasang status yang seolah nunjukin sisi humanismenya dengan mengeksploitasi objek kayak kamu. Yakin deh, orang seperti Maya tuh seleranya bukan model seperti cowok kayak kamu. Jadi, kamu jangan pernah bermimpi untuk bisa jadi pacarnya. Realistis, men. Mendengar cerita Angga, Denny hanya terdiam dalam ekspresi yang seolah menerima masukan dari Angga. Walau dalam hati kecilnya dia tersenyum sinis dan menganggap Angga pasti iri sama dia. Dasar cowok playboy, bawaannya sirik aja. Disadari atau tidak, ternyata hal yang diomongin Angga tentang Maya membayangi dan menjadi keresahan dalam diri Denny. Di antara kegalauan dan pembuktian yang menggelayuti perasaan Denny. Hingga suatu hari tanpa terduga, Denny melihat Maya melintas dengan mobilnya bersama seorang pria yang tampilannya tampak lebih dewasa, tampan, dan berpakaian necis, melintas di depan Denny yang sedang jalan pulang kuliah. Saat itu seolah hati Denny mendidih dan mulai menyadarkan dengan membenarkan hal yang pernah diomongin Angga kepadanya. Hatinya seolah ingin teriak antara keresahan dan kebencian pada dirinya sendiri yang terlalu lemah dan terbawa oleh ekspektasinya yang berlebihan terhadap hubungannya dengan Maya. Sejak kejadian itu, Denny mulai mempunyai sikap yang berbeda kepada Maya. Dia mulai dingin, jaga jarak, dan mencari alasan untuk menolak ajakan Maya jika diajak jalan bareng. Ternyata aku salah menilai. Ternyata aku terlalu berharap lebih. Ternyata aku bukan siapa-siapa. Di matanya, aku hanya objek yang mudah dimanfaatkan. Ternyata ayah benar. Ternyata Angga bukan provokator. Dan ternyata aku yang lemah tetap menjadi Denny yang bukan siapa-siapa. Sikap Denny yang berubah mulai dirasakan Maya. Lambat laun dalam hatinya mulai bertanya-tanya. Karena Denny tak pernah berani untuk mengungkapkan dengan gentle tentang perasaan ataupun kegalauannya. Hanya sikapnya yang kadang membuat Maya jadi bingung. Padahal ia adalah tipe cewek yang butuh ketegasan dan kelugasan. Ia tak bisa diperlakukan mengambang dan tidak pasti dalam kediaman sikap yang menuntutnya harus bisa mengerti isi hati seseorang hanya dengan menilai sikap diamnya. Ia perlu penjelasan yang lugas, yang terucap. Why? Kesempatan itu akhirnya datang. Ketika suatu sore, Maya memberanikan diri datang ke kos Denny untuk menanyakan ada apa gerangan di balik semua ini. Emosi Denny pun tak terbendung dengan nada tinggi. Aku tahu, aku di matamu tak lebih dari proyek pencitraan buat eksistensi kamu. Kamu tuh cuma manfaatin aku buat ngepuasin ego kamu. Aku tak butuh belas kasihan. Aku tak butuh kepura-puraanmu lagi. Aku bukan apa-apa buatmu. Jika sekarang kamu sudah puas memanfaatkan aku, silahkan
Silahkan tinggalkan aku. Maya mendengar ucapan Denny dalam emosinya tanpa menjelaskan kenapa. Di mana salahnya? Maya terlanjur sakit hati untuk menjelaskan. Ternyata ketulusan yang selama ini dia berikan kepada Denny justru dianggap dengan kecurigaan yang tak beralasan dan tanpa penjelasan. Tidak, aku tidak bisa diginiin. Aku masih punya harga diri. Dalam diamnya, Maya akhirnya pergi meninggalkan Denny. Walau sebenarnya hatinya terluka. Sekali lagi, tanpa penjelasan dan tanpa alasan dari Denny. Hari ini, aku berdiri di depan cermin dengan penuh perasaan penyesalan. Telah berkata kasar pada Maya. Denny, aku memutuskan untuk mengikuti kehendak orang tuaku, melanjutkan kuliah di Aussie. Aku bisa menolaknya jika ada alasan yang cukup. Aku menatap Geminiku di cermin. Dua wajah, satu hati. Lalu ku ambil pena dan menulis balasan pada diriku sendiri. Dear Denny, kau tak perlu membuktikan apapun pada dunia. Cinta bukan tentang menjadi cukup untuk seseorang, tapi tentang menemukan seseorang yang membuatmu merasa cukup dengan menjadi dirimu sendiri. Dua sisi diriku berperang. Satu sisi ingin memaafkan Maya, sisi lain ingin kabur dari semua orang. Tapi Aira, dia mengirimku sebuah pesan yang membuatku sesak. Denny, kamu tak harus memilih. Cukup jujur pada dirimu sendiri. Setelah badai berlalu, Denny duduk sendiri di pantai. Diarinya terbuka dengan surat dari Aira yang tergantung di antara halamannya. Denny, kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Cukup jujur, cukup jadi dirimu. Setelah membaca surat itu, untuk pertama kalinya, Denny menangis. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya dia menemukan keberanian untuk merasa. Denny melihat foto Maya dan Aira di HP-nya, lalu menutup diary-nya dengan kalimat, Dear, kau boleh rapuh, tapi jangan lupa, kau juga punya sayap. Kadang duka adalah cara dunia mengajari kita arti kuat. Dan cinta adalah ketika seseorang melihatmu lebih dalam dari yang kamu lihat sendiri.